Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa Sekolah Muamalah ANB, barakallahu fikum jami'an. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uang digital. Seperti apa batasan uang digital dan apa status uang digital. Baik, sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk memahami tentang batasan sebuah properti itu bisa disebut sebagai uang. Yang sebenarnya batasan ini disampaikan oleh para ulama atau disampaikan oleh para ahli ekonom, namun diakui oleh para ulama. Di antaranya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mani, hafizahullah. Beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Beliau menyebutkan bahwa menurut para ahli ekonom, syarat sebuah properti bisa disebut uang apabila ada 3 ya. Yang pertama, bisa digunakan sebagai alat transaksi. Wasail litabadul. Bisa digunakan sebagai al-wasail litabadul. Yang kedua, bisa menjadi standar harga. Al-mi'yar lil qimah. Dan yang ketiga adalah bisa dijadikan sebagai media untuk menyimpan kekayaan. Maddah lil iddikhar as-sarwah. Tayyib. Apabila memenuhi 3 ini, maka sebuah benda itu bisa disebut sebagai mata uang. Baik dia bentuknya tercetak maupun digital maupun dalam bentuk yang lain. Nah, selanjutnya dengan berbekal 3 syarat ini, nanti kita akan lihat pembagian digital currency, pembagian mata uang digital yang ada di sekitar kita. Secara umum ada 3 jenis properti yang bisa kita jumpai. Saya tidak bicara terkait mata uang kartal ya. Kita langsung masuk ke digital. Jadi kalau Anda mau membagi ya, mungkin uang ada yang kartal, ada yang digital gitu ya. Kita fokus di bagian ini. Uang yang digital, yang kartal tidak kita bahas. Tayyib. Secara umum bisa kita klasifikasi menjadi 3. Saya dahulukan bagian yang paling bawah dulu. Yang pertama adalah pulsa atau properti digital yang bernilai layanan. Contohnya apa, Pak? Pulsa listrik, pulsa alat komunikasi, pulsa telepon dan seterusnya. Pulsa ini bisa dijadikan sebagai alat tukar meskipun bukan uang. Sehingga kadang ada orang bayar pakai pulsa, sah-sah saja. Tapi ketika itu bisa diterima sebagai alat bayar, bukan berarti statusnya berubah jadi uang. Dan bedakan antara uang dengan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Kadang ada orang membeli barang tertentu dibayar pakai beras. Di kampung-kampung ada orang yang bayarnya pakai beras. Sehingga beli ini berasnya sekilo, beli ini berasnya 1,5 kilo. Tapi kita tidak menyebut beras sebagai uang, meskipun di sebagian tempat itu dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua adalah uang digital yang tidak mughattah. Uang digital tidak mughattah artinya uang digital yang tidak memiliki backup fiat money. Tidak punya backup fiat money. Bahkan tidak punya backup aset. Contohnya kalau di tempat kita adalah kripto. Karena tidak memiliki underlying apapun, tidak ada backup apapun, maka kita tidak bisa nyebutnya sebagai uang. Dan tadi ya, syarat mata uang yang 3 tadi, kripto itu tidak memenuhi ketiga-tiganya atau salah satu dari 3 ini.
Contohnya apa, Pak? Kripto sangat tidak memenuhi standar bisa dijadikan sebagai standar harga. Karena kita tahu yang namanya kripto itu sangat fluktuatif. Sehingga orang ketika memiliki kripto itu nilainya sangat tidak jelas. Terkadang naik, kadang turun, dan itu hanya selisih waktu sekian menit, bahkan sekian detik. Itu bisa berubah nilainya. Bagaimana mungkin sesuatu yang nilainya sangat fluktuatif seperti ini dijadikan sebagai standar harga? Ini barang, anggaplah ini barang yang mahal ya. Ini barang harganya 1 Bitcoin. Selisih sekian menit berikutnya harganya sudah berubah, Pak, 1,5 Bitcoin. Sekian detik berikutnya harganya berubah jadi 1,3. Apa-apaan? Dan itu tidak mungkin. Uang kok sifatnya seperti itu. Ya sekalipun yang namanya mata uang terkadang dia mengalami fluktuasi nilai, namun ya, secara umum itu cukup bertahan. Yang namanya gelas ANB, anggaplah harganya 20.000. Dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang harganya masih sama 20.000. Ya meskipun 20.000 kita tahu yang namanya rupiah juga mengalami fluktuasi, tapi tidak sampai sedrastis yang dialami oleh kripto. iPad misalnya harganya anggaplah 10 juta. Selisih 2 menit kira-kira tetap 10 juta. Oh tetap, Pak. Selisih sehari tetap 2 juta, 10 juta. Selisih 1 bulan kurang lebih tetap 10 juta. Kalaupun ada perubahan karena perubahan kurs dolar, tapi harganya tetap dolarnya sekian. Oleh karena itu untuk kripto tidak bisa disebut sebagai uang dan tidak memenuhi sebagai uang. Tayyib. Kemudian kita beralih ke mata uang yang mughattah. Artinya dia punya backup fiat money. Nah, untuk yang punya backup fiat money, ini ada 2 di tempat kita. Ada yang cakupannya luas, dalam arti dia tidak membutuhkan identitas tertentu untuk memilikinya. Contohnya e-money. Dan umumnya menggunakan teknologi chip base. Sehingga data itu tersimpan di chip yang ada dalam sebuah kartu. Lalu orang itu ketika bergerak, kemudian dimanapun dia tinggal tap kartu itu. Andaikan kartu ini hilang, ditemu oleh orang lain, orang yang menemukan kartu itu bisa menggunakannya. Tayyib. Oleh karena itu untuk jenis ini, dia adalah mata uang digital dan berlaku hukum mata uang. Sehingga ketika saat top up itu sama dengan melakukan akad shorf. Melakukan akad shorf. Apa itu shorf? Tukar menukar uang dengan uang. Yaitu uang kartal ditukar dengan uang digital. Yang terjadi adalah akad shorf seperti ini. Sudah? Kemudian yang kedua adalah ada e-money yang sifatnya terbatas. Dalam arti dia hanya dimiliki oleh orang tertentu dan diamankan dengan identitas tertentu. Maka untuk menggunakannya harus pakai PIN dan seterusnya. Contohnya ada GoPay, ada Tikes, ada OVO dan seterusnya. Dan dia beridentitas. Ini persis seperti kartu debit. Maka andaikan orang itu hilang HP-nya, lalu HP itu ditemu orang lain, orang itu tidak akan bisa menggunakan saldo e-wallet yang ada di HP itu. Karena harus memasukkan PIN. Oleh karena itu, dia bukan mata uang baru, namun sifatnya adalah saldo yang dipahami sebagai simpanan. Sehingga untuk jenis yang kedua ini, saat top up, maka yang dilakukan hakikatnya adalah akad qard, akad utang. Karena hakikatnya akad utang
adanya kelebihan apapun hukumnya dilarang. Kalau di sini adanya kelebihan tidak masalah. Sebab ketika akadnya shorof tidak melibatkan utang, adanya kelebihan yang didapatkan oleh pengguna e-tol misalnya, itu tidak termasuk di antara bentuk riba. Wallahu alam. Nah, di sini kami kasih keterangan di bawahnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Dan untuk kesimpulannya, investasi uang digital namun tidak mughattah di kripto sangat tidak kita rekomendasikan, karena hakikat dari kripto itu adalah orang melakukan transaksi yang gharar, bahkan mendekati judi atau syibhul maisir, mirip dengan judi. Orang investasi lalu nanti lihat kenaikan dan penurunan nilai, kalau untung diambil, rugi dibiarin, dan menyebabkan banyak uang orang jadi hilang tanpa arti. Tidak kita rekomendasikan, tidak ada underlying aset apapun. Begitu teknologi ini tidak diminati orang, uang itu jadi hilang nilai. Makanya penentu nilai kripto adalah peminatnya. Dan yang namanya kripto itu selalu lahir yang baru. Terus lahir kripto-kripto yang baru. Ketika lahir baru terus selalu ada kripto yang baru, ya itu kan berarti orang jadi tergiring. Kadang Ethereum lebih kuat, kadang Bitcoin lebih kuat, nanti pindah lagi ke kripto yang lain lebih kuat. Subhanallah. Tergantung peminatnya. Dan selisihnya sangat jauh. Dari 800 juta sekarang tinggal 350 juta. Terus yang 500 juta kemana? Andai kan ada orang punya 1 miliar, dia investasi di kripto, dapat 1, sekian Bitcoin. Dulu waktu masih mahal. Sekarang duitnya hilang. Tinggal 500 juta. Subhanallah. Kemana duitnya? Hilang Pak, enggak tahu. Maka sebagian ahli menyebutkan disebabkan karena kripto ada 1, sekian triliun uang Indonesia yang hilang. Tayyib. Kemudian untuk terkait uang yang mughattah, apabila bentuknya e-money, maka adanya diskon di situ diperbolehkan untuk diambil. Tapi kalau apabila bentuknya adalah uang digital beridentitas, maka adanya diskon tidak boleh, sebab akadnya adalah akad qard. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali kalau Bapak Ibu menghendaki penjelasan lebih lengkap, silahkan buka di buku kami yang judulnya Halal Haram Bisnis Online. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.